Selamat berjumpa kembali di channel saya dan senang sekali saya bisa berbagi kembali dengan Anda. Dan kali ini saya mau berbagi dengan Anda tentang sebuah cerita. Ya, cerita dari Pulau Timor. Cerita ini tentang cerita Kolkoa. Ini semacam cerita mitos begitu ya. Tetapi kemudian diterbitkan. Mula-mula diterbitkan pada tahun 1957 dalam majalah Herben 10 pada tahun 1957. Nah, ini saya baca dari sumbernya, yaitu Atoni Pahmeto, karya dari P. Middelkoop yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Jadi dalam kisah Kolkoa itu diceritakan bahwa ada orang yang musim-musim tertentu mereka pergi ke laut untuk mengambil kura-kura yang terdampar di pinggir laut. Lalu pergilah mereka ke daerah laut, pinggir pantai untuk mengambil kura-kura. Tetapi ada seorang tua yang tidak disebutkan namanya, itu pergi juga ke pinggir pantai. Setelah sampai di pinggir pantai, kemudian dia melihat seekor kura-kura. Dia mencoba untuk mendekati kura-kura itu, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam sela-sela leher dan juga badan kura-kura. Pada saat dia memasukkan tangannya ke dalam sela-sela leher dan juga badan kura-kura ini, tiba-tiba kura-kura ini menarik badannya dan lehernya dimasukkan ke dalam badannya ini. Nah, tangan laki-laki ini terjepit di dalam leher kura-kura ini, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu laki-laki ini ditarik dan dibawa masuk ke dalam laut. Sesudah dia sampai di laut kira-kira setengah bulan, menurut buku Middelkoop, ceritanya adalah setengah bulan itu dihitung berdasarkan antara awal bulan terang sampai kepada pertengahan bulan. Lalu kemudian dia masuk ke dalam laut dan lama berada di dalam laut. Berhari-hari, setengah bulan dia berada di dalam laut. Tetapi kura-kura ini tidak membuat laki-laki ini mati karena dia menyelam dan dia keluar lagi. Dia menyelam dan dia keluar lagi. Tangan laki-laki ini terjepit di antara leher kura-kura ini sehingga akhirnya dia bersama-sama dengan kura-kura ini kemanapun. Pada saat musim bertelur kura-kura, maka kembalilah sang kura-kura ini ke pinggir pantai untuk bertelur. Ketika dia bertelur, maka ada suara burung namanya Kolkoa yang menyebutkan, baliklah, baliklah. Maksudnya menyuruh laki-laki ini untuk membalik punggung kura-kura ini. Ketika dia membalik punggung kura-kura ini, maka leher kura-kura ini dikeluarkan. Dan akhirnya tangan laki-laki ini terlepas. Dia selamat dari kura-kura ini. Setelah itu dia pulang, kemudian orang-orang bercerita kepada dia tentang bagaimana mereka mencari dia di pantai. Mereka tidak menemukan dia lagi. Dan akhirnya mereka berpikir bahwa dia sudah mati. Tetapi dia juga bercerita bagaimana dia berada di tengah-tengah laut dan dia diselamatkan oleh suara tadi yang disebut dengan suara Kolkoa tadi. Dia mengambil sebuah batu di tumbuknya dan kemudian dimakan atau ditelan bubuk batu itu. Dan kemudian mengambil persembahan untuk diserahkan ke tengah-tengah laut. Saya membaca dari buku itu diceritakan bahwa ia membawa persembahan kepada laut. Ia mempersembahkan persembahan kepada Kolkoa yang tadi telah menolong dia itu dengan mempersembahkan sesuatu, dilarungkan ke laut. Disinilah peran dari burung Kolkoa ini. Koa itu artinya panggil, berteriaklah. Laki-laki ini diselamatkan oleh Kolkoa ini karena dia telah memanggil
dan dia telah membalikan punggung dari kura-kura ini sehingga tangannya diselamatkan. Dari saat itulah dia mempersembahkan persembahan kepada burung ini, kolkoa ini. Setelah ia selesai membawa persembahannya, ia bersumpah bahwa sampai mati ia tidak akan makan daging kura-kura. Ia bersumpah bahwa sampai mati ia tidak akan pergi lagi ke pantai. Begitu akhir cerita dari cerita kolkoa, diterbitkan di majalah The Herban 10 pada tahun 1957. Ini satu dari cerita dalam buku Atoni Pahmeto yang diterbitkan oleh BPK. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita-cerita